Selamat malam teman-teman semua, sama Bung Denny sebagai koordinator kita. Terima kasih atas waktu dan juga persekutuannya kita pada malam hari ini bisa bersama-sama berkumpul di Zoom meeting. Kalau mohon maaf ya, saya lagi di jalan juga. Kirain tadi sempet nyampe rumah, atau nggak sempet ya. Apa kita masih bisa mengucap syukur, bisa berkumpul bersama-sama memuji dan melakukan nama Tuhan. Mari kita mulai. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam saat teduh sejenak. Ya, mari kita mulai bersama-sama. Mari kita menyanyikan lagu pembuka kita, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia bermurah benar, berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari kita masuk dalam ajakan beribadah. Sahabat muda dan remaja, mari kita mulai kebaktian saat ini dengan penuh sukacita. Melalui ajakan beribadah, pakailah masa muda kita untuk bersukacita, bergembira memuji namanya. Segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan. Hidup ini penuh tantangan. Mari beri diri kita dituntun melalui firman-Nya untuk melakukan apa yang baik. Kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, urapilah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Mari teman-teman kita dalam doa, syukur. Puji dan syukur berhati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama rekan pemuda dan remaja kami ya Tuhan di Zoom meeting ya Tuhan. Berkati kami di tempat kami masing-masing ya Tuhan, berkati ibadah kami ini ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Berkati teman-teman kami ya Tuhan yang belum bisa bergabung ya Tuhan, semoga mereka bisa diketukkan hatinya ya Bapa untuk bisa dan juga rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita bersaut-sautan untuk dan berbalas-balasan dalam pengakuan dosa ini. Marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah Bapa kita. Ya Bapa, ampunilah kami kalau kami masih sulit melawan godaan. Kami sering jatuh pada dosa. Kami tak mampu menahan diri dari berbuat jahat. Rasa iri kadang menggoda, dan kuatnya tekanan hidup tak mampu kami tahan, sehingga kami berbuat yang
dan yang bercela di hadapan-Mu. Anugerahkanlah Anugerahkanlah kami kami pengampunan, pengampunan dan dan ubahlah ubahlah kami kami menjadi menjadi pribadi pribadi yang yang seturut seturut dengan dengan firman-Mu. firman-Mu. Amin. Amin. Marilah kita nyanyi bersama lagu Jiwaku Terbuka. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Mari kita mendengarkan anugerah pengampunan dari Yesaya 55:7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Oke, langsung ke dalam pembacaan Alkitab. Bung Denny, dipersilakan Bung. Baik, selamat malam rekan-rekan pemuda remaja. Malam. Kita bertemu lagi ya di malam minggu ini. Habis hujan kayaknya, tapi untung udah reda ya. Jadi yang pulang dari perjalanan bisa. Bung, maaf Bung, suara kecil banget ya kedengeran. Pelan ya? Iya. Bentar. Gue kencengin dulu ya. Ada settingan ini kayaknya. Audio. Udah kenceng? Sudah? Sudah. Cukup ya? Oke. Yes. Ya, oke, dalam malam hari ini boleh dibuka ya Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Ini bahan bacaan kita dan renungan kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita mau satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Terkhusus juga pada hari ini Tuhan, di malam hari ini Tuhan, kami para pemuda remaja GKP Fato Cakung Tuhan kembali bertemu Tuhan, bersapa Tuhan di dalam kebaktian pemuda via Zoom meeting Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Bapa mau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati Tuhan teman-teman kami Tuhan yang masih dalam perjalanan ataupun dimanapun mereka berada Tuhan, untuk kembali ke rumah mereka masing-masing Tuhan. Juga untuk kebaktian ini Tuhan, berkati dari awal hingga akhirnya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan sebagian dari firman-Mu Tuhan dan menyampaikan renungan untuk kaum pemuda remaja Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami bersyukur dan mengucap syukur dan naikkan doa ini. Haleluya, amin. Baik teman-teman, sudah dibuka Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya share screen ya.
Oh, mau dibaca dulu, boleh deh. Oke. Oke, boleh ditampilin tadi ayatnya. Nah, saya mau di sini ada 11 ayat nih. Saya mau dengerin satu ayat satu orang boleh ya? Ini ada katanya ada 13. Berarti ada sisanya nggak apa-apa ya. Satu ayat satu ayat. Ini saya nggak apa-apa ya, biar kita aktif gitu. Saya mau dari yang pertama. Ya, Adrian boleh ayat pertama dibaca. Filipi Filipi 2 2 ayat 1 ayat ayat 1 1 sampai 11. Ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Oke, ayat 2-nya Aldo, boleh dibaca Aldo. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Oke. Selanjutnya Amara. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, Angel, boleh dengar suaranya? Dan dengan tiap orang. Ya, boleh dilanjutin. Dan janganlah tiap-tiap orang dan memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Oke, selanjutnya Esther. Ayat 5 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Selanjutnya Rico. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dalam Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, William. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seseorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesaya ya, Yesaya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yeremia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jonathan. Supaya dalam nama Yesus berteguk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Galih, coba terakhir. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, sudah ya, ayat sudah kita dengarkan bersama. Ada 11 ayat. Oh, tolong saya dijadiin co-host dong, mau share. Oke, bentar. Udah kelihatan? Kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Bung. Kelihatan, Bung. Oke, ya. Ya, ini ya. Ini tema kita pada malam hari ini, Heart of a Servant. Atau bahasa Indonesianya hati seorang hamba. Hamba tahu kan hamba ya? Tahu. Oh, oke. Tahu, Bung. Tadi kita udah baca ayatnya. Saya lengkap aja ya. Tadi kita udah baca semua. Mungkin ada yang di garis bawahi dalam Kristus kayak ini nanti aja. Kita udah baca semua. Oke. Ini tombol help. Nah, help artinya bantuan ya. Nah, saya mau tanya dong, ada nggak yang hari ini sudah menolong orang lain, temannya atau siapa, boleh cerita nggak? Ada cerita nggak? Hari ini ada nggak yang udah menolong orang lain? Tolong orang tua paling Bung, ngambilin pisau di dapur, ngambilin Oh ya, sapu. boleh. Siap. Ada lagi? Ada yang lebih besar lagi menolong orang lain apa gitu? Misalnya, kalau ada orang yang pengen bunuh diri, terus bujet kita cegah gitu, ada nggak? Mungkin minjemin duit, biasa Jojo Paling nu hal-hal minjemin kecil duit sih, Bung. Hal-hal kecil sih. Apa Ya. contohnya? Ya, bantu-bantu nyokap bersih rumah, Oke, sama jaga ya. warung,
Ya gitu-gitu. Iya. Cuma hal-hal kecil. Ya, itu benar. Kita memberikan bantuan atau pertolongan atau melayani orang lain, benar nggak? Nah, sesuai dengan tema kita hari ini kan tadi ya, heart of servant atau hati sebagai hamba. Hamba itu kan sifatnya melayani ya, melayani orang lain, melayani sesama. Nah, kita juga pastikan di dalam kehidupan sehari-hari juga kita melakukan itu ya, secara sengaja atau nggak sengaja. Misalnya ada orang lain kesulitan, kita bantu, itu salah satu bentuk melayani. Nah, cuman masalahnya manusia itu dilahirkan dengan sifat egois yang sudah melekat dalam dirinya, benar nggak? Jadi kadang dalam kita mau melayani atau membantu orang lain, kita masih mentingin diri sendiri nih, masih gue bantuin dia untungnya apa ya buat saya ya gitu. Buat gue apa sih untungnya kalau bantuin dia atau ngasih sesuatu buat dia. Kadang itu masih itu sifat manusiawi yang memang kadang sulit buat kita cegah ya. Kita mau nggak mau mandang itu, tapi ya terus ya ngapain gue nolongin dia kalau gue nggak ada untungnya gitu kan. Misalnya gitu ya. Nah, tapi kita di sini sesuai tema kita mau belajar tuh hati sebagai hamba. Hamba itu sifatnya apa sih? Merendah ya. Merendah. Jadi mengesampingkan hal-hal kepentingan dirinya. Dia lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Kalau hamba berarti ada punya tuan ya. Kalau misalnya dalam istilah ada hamba, ada tuan. Pada tuannya gitu. Dia melayani pada tuannya. Oke. Sekarang nah, tadi saya bilang hambatan manusia atau kita untuk memiliki sifat seorang hamba itu pertama egois. Kenapa sih egois? Ya tadi kan saya udah bilang itu udah manusia dilahirin tuh pasti punya egois gitu. Sangat jarang manusia yang nggak ada sama sekali tuh nggak ada ya, nggak punya egois. Pasti ada, dia memikirkan diri sendiri ada. Nah, hanya dapat melihat dari sudut pandangnya. Nah itu sudut pandangnya dia, atau dari dia sendiri, gue nolongin dia gimana sih? Apakah gue akan mendapatkan hal yang menguntungkan bagi diri saya gitu. Yang kedua, memikirkan kepentingan pribadi. Nah, ini sama ya. Jadi namanya itu apa ya? Kalau diri sendiri sih memikirkan diri sendiri itu kalau bahasa itunya apa ya? Self-centris ya, self-centris. Jadi ya pusatnya ke diri sendiri dulu. Ntar dulu nih, gue mau nolongin lu, ngapain dulu nih? Gue rugi nggak? Gue untung nggak? Nah, pasti ke situ egois. Ini salah satu hambatan kita ya, egois. Oke, lanjut. Nah, sekarang mengapa kita harus mempunyai hati sebagai hamba, seorang hamba? Kalau bilang hamba itu rendah ya, kalau orang melihat mungkin dari sudut pandang kedudukan, hamba itu paling bawah gitu ya, rendah gitu. Tapi enggak, karena dalam ayat yang tadi kita udah baca bersama, itu kita harus dimampukan untuk mempunyai hati seorang hamba. Nah, kenapa tadi alasannya kenapa kita harus memiliki sifat sebagai seorang hamba? Pertama adalah status kita. Nah, status kita itu apa? Hamba Kristus untuk melayani sesama. Jadi di mata Tuhan itu kita adalah hamba yang harus melayani sesama gitu. Di dalam Kristus kan, di mata Kristus, di dalam Kristus kita itu untuk melayani sesama. Jelas ya. Dan dalam ayat tadi, di dalam Kristus itu kalau bahasa Yunaninya itu en Christo, di ayat 1 ada ya, yang tadi kalau kita balik lagi dalam Kristus, nah itu en Christo. En Christo itu dalam Kristus itu ada berkat dan tanggung jawab. Jadi status kita sebagai hamba, kita memperoleh berkat. Tapi ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Melayani ya sebagai hamba tersebut gitu. Jadi status kita itu alasan pertama kita kenapa kita harus memiliki sifat seorang hamba gitu, sebagai hamba. Karena kita adalah hamba di dalam Kristus yang melayani sesama. Itu ada berkat dan juga ada tanggung jawab. Nah, sekarang ada dua nih pandangan kan. Ada hamba Tuhan yang melayani manusia sama hamba manusia. Bedanya apa?
Ada yang bisa jelasin nggak? Atau punya pendapat? Ini sama-sama melayani manusia kan? Hamba Tuhan untuk melayani manusia, sama hamba manusia. Apa bedanya? Kalau hal yang Oh, dilakukan tuh sama bedanya itu tuh kalau hamba Tuhan itu hamba Tuhan yang hamba Tuhan untuk melayani manusia itu pikirannya kepada pikiran Kristus di bawahnya, benar nggak sih? Fokus kepada apa ya? Kepada iman kepercayaan. Itu kalau misalnya hamba manusia ya fokusnya kepada pikiran manusia ataupun kehidupan duniawi sih. benar. Jadi Adrian ngangkat tangan. Apa Adrian punya pendapat lain? Ada atau yang lain mau ngasih pendapat? Oh enggak gitu kalau menurut saya hamba Tuhan melayani gini. Ada? Atau semua pendapat tadi sama Gali? Pendapat ya? Ya benar ya yang dikatakan Gali ya. Ini sebenarnya tadi status sama ya sebagai hamba manusia juga hamba Tuhan status. Tapi dari sudut pandang mana? Kalau dari pikiran Kristus ya kita pasti melayani manusia dengan segenap hati. Ya nggak sih? Karena status kita sebagai hamba dalam Kristus ya kita melayani manusia dengan segenap hati. Beda kalau kita hamba manusia, pikiran manusia egoistis yang muncul. Untungnya apa sih kalau saya jadi hamba, kayak saya melayani majikan saya, pasti dapat sesuatu kan. Nah itu bedanya ya dari sudut pandangnya. Walaupun sama-sama melayani. Jadi makanya kita kalau melayani manusia dalam Kristus kita jangan berkecil hati, jangan merendah diri ya. Wah gue di dalam Kristus gue harus melayani, gue merendahkan diri. Enggak juga. Gitu loh. Nah, ini alasan yang kedua. Alasan kedua itu karena Kristus sudah menjadi teladan kita gitu. Jadi seorang hamba. Ya enggak? Ya pasti udah banyak lah kita baca dari Matius sampai Perjanjian Baru itu cerita tentang Tuhan Yesus kan. Bagaimana dia meneladani kita. Yang teladannya apa? Menghamba bukan? Melayani bukan? Melayani sesama, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang kayak gitu kan. Itu kan menghamba ya. Iya, Bung. Benar, Bung. Iya. Jadi alasan yang kedua karena teladan Yesus Kristus. Kenapa kita harus punya hati sebagai hamba. Nah, di ayat-ayat 5 sampai 8 kalau mau dilihat itu Yesus adalah Allah berkenan mengambil rupa manusia. Nah, bahkan Yesus sendiri Allah ya, dalam wujudnya Yesus yang mengambil rupa manusia itu udah bagaimana begitu besar gitu, Allah yang maha luar biasanya, yang kekuatannya dahsyat itu dia mau menjadi seperti manusia itu sangat luar biasa ya. Itu salah satu bentuk menghamba gitu. Bahkan dia melayani dengan manusia, menebus dosa manusia. Nah, ini yang terbesarnya dia menebus dosa manusia itu. Kalau saya bilang sih luar biasa ya, amazing banget ya kalau misalnya manusia sampai rela disalib, disiksa untuk menebus orang lain gitu, menebus dosa-dosa manusia itu sungguh luar biasa. Nah, itu yang harus kita ladani. Mengapa kita harus memiliki hati seorang hamba. Ada yang kenal tokoh ini? Ada yang kenal nggak? Bisa nggak kenal? Nggak ada yang kenal? Serius? Oh, Bung, tapi susah nyebutinnya. Mahatma Gandhi ya? Nah, iya itu. Nah, itu tahu. 100 buat kali. Ya, namanya sebenarnya Gandhi ya, Gandhi. Mahatma tahu artinya? Mahatma itu gelar atau julukan yang diberikan kepada orang-orang. Maha artinya kan besar ya, Maha. Mahatma itu jiwa, jadi dia diberi gelar atau sebutan orang yang berjiwa besar gitu. Gandhi yang berjiwa besar. Jadi Mahatma Gandhi sebutannya itu ya.
Kenapa? Di balik itu ada ceritanya. Jadi begini, teman-teman. Ini saya juga dari sumber yang saya baca. Nah, Mahatma Gandhi ini, nah, dia adalah seorang tokoh ya, bukan tokoh Kristen ya. Tahu kan ya kan? Teman-teman tahu ya, dia bukan tokoh Kristen. Tapi dia sangat meneladani Yesus Kristus. Sampai dia pernah ngomong, kalau di agama Kristen hanya ada Yesus Kristus, saya akan beragama Kristen. Jadi dia benar-benar dia meneladani Yesus Kristus. Dalam hal apa? Apalagi dalam halnya ya melayani itu, menghamba. Nah, sampai pada waktu itu, jadi dia di India ya, dia tokoh di India. Di India pada saat itu ada pembagian kasta yang cukup seperti jurang gitu. Kastanya itu jenjangnya itu sangat jauh gitu. Ada yang kasta tertinggi dan ada kasta yang terendah atau yang paling hina dianggapnya ya. Itu sebutannya kasta paria namanya kalau di sana. Jadi golongan paria ini dianggap oleh golongan yang tinggi ini itu najis gitu, direndahkan dan cuma dijadikan benar-benar nyapu jalan atau kerja-kerjaan kasar lah kasta ini ya. Nah, sampai itu ada aturan kalau misalnya yang kasta tertinggi ini nyentuh bayangannya kasta paria, nyentuh bayangannya ya, atau nginjek lah bayangannya kasta paria, itu harus disucikan, saking dianggap najisnya atau hinanya itu. Makanya disebutnya dia kasta tak tersentuh. Tuh, sampai segitunya. Nah, ini sangat sedih, membuat Mahatma Gandhi ini sedih nih. Jadi dia kok bisa gitu antara manusia ada penggolongan seperti itu, penggolongan kasta yang ada yang tinggi, ada yang rendah, benar-benar hina, dianggap hina, itu dia sangat menentang itu. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mengunjungi kelompok kaum paria ya, kasta paria itu, dia datang ke kasta itu, terus apa yang dilakukan? Dia hidup dengan mereka, dianggap hina. Dia, kalau Gandhi ini bukan dari paria ya, dia dari golongan yang kasta tinggi gitu. Dia bertemu dengan kelompok paria ini, hidup bersama, lalu dia melayani, bahkan dia membersihkan toilet atau kloset, bukan kloset sih ya, tempat buang kotoran ya, tempat buang kotoran orang-orang paria. Mau dia, karena dia emang mau melayani. Mereka nggak sehina ini gitu loh. Dia mau menunjukkan bahwa nggak ada yang salah sebenarnya gitu loh. Dan akhirnya ya itu mengilhami banyak orang, menginspirasi banyak orang. Dan semenjak itu ya banyak yang mendukung dia kan. Dan akhirnya pengkastaan itu dihapuskan gitu loh. Makanya Gandhi ini diberi julukan atau sebutan Mahatma Gandhi itu. Jadi luar biasa, dia dikenal dengan ya bapak yang penuh kasih ya masa hidupnya, karena ya melayani, dia tanpa pamrih, tanpa balasan ya, mengharapkan balasan, dia mau melayani, bahkan dia mau menyamakan ya kodrat manusia ya di India itu gitu. Luar biasa ya. Itu salah satu contoh dari Mahatma Gandhi ya, yang dapat kita ambil hikmahnya ya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita bisa mempunyai hati sebagai hamba? Nah, gimana caranya? Apakah kita mau seperti Mahatma Gandhi? Ada yang mau mencoba misalnya ke kolong jembatan, ke kolong jembatan, bertemu dengan ya yang kurang mampu gitu ya, pengamen atau pengemis, terus kita ke rumahnya, hidup bareng, bersihin toilet, begitu nggak? Kalau mau silahkan ya, saya nggak maksa. Nggak mampu. Nah, makanya saya mampu apa enggak, kita berjiwa besar seperti itu. Nah, kita ada keterbatasan juga ya, ada batasan-batasan ya. Ya, mungkin kita nggak seperti Mahatma Gandhi, tapi ada cara-cara bagaimana kita bisa memiliki hati sebagai seorang hamba. Oke. Yang pertama kita harus melatih mental hamba ya. Jadi sebenarnya dari mental kita gitu.
Nah, kita bisa nggak sih melayani atau menjadi seorang hamba gitu untuk sesama kita? Nah, jadi ada dua kata nih, kata Yunani yang sebenarnya maknanya bertolak belakang ya. Pertama itu eritean yang artinya kepentingan sendiri. Itu di ayat 3. Itu kalau di ayat 3 tuh kalau bahasa Yunani ada eritean. Dan itu dari kata dasarnya eritos, artinya buruh harian. Terus ada lagi di ayat 7, doulos. Doulos itu artinya hamba. Nah, ini sebenarnya buruh harian dan hamba ini sama nggak sih menurut teman-teman? Ada buruh harian, ada hamba nih. Menurut kita di pandangan kita sama nggak? Dua status ini. Beda sih kata gue sih. Sama sih, Bung. Sama-sama Sama. melayani. Sama. Ya dari pekerjaan atau hal yang dilakukan bisa sama ya. Iya. Tapi kan di sini mentalnya sama nggak? Mental buruh harian sama hamba? Beda. Bedanya apa? Kalau buruh harian itu mentalnya ya, Pak, gimana ya? Kalau misalnya dari segi hambanya sih, kalau misalnya menurut saya sih mentalnya ya mental melayani tulusan dari hati gitu. Kalau untuk Tuhan ya, tapi untuk hamba yang tadi melayani manusia itu ya beda konteksnya sih. Mereka kan Ya. sama juga kayak buruh harian kan. Ya, ini Kayak hamba, misalnya, maksudnya hamba yang seperti teladan Yesus Kristus ya. Ini kita mau bandingin hamba. kalau misalnya hamba Yesus Kristus kan melayani pasti dengan hati kan, ketulusan hati. Terus kalau misalnya buruh hariannya itu ya kayak dia melayani ya keikhlasannya ya dinilai ada dengan uang gitu loh, nominal. Itu tepat ya. Jadi mental hamba ini harus dibedain. Kita mental buruh harian kah atau mental hamba nih, hamba yang melayani yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau mental buruh harian apa? Ya jelas, kerja kalau ada upah, ya kan? Mau nggak buruh harian kerjain tuh, tapi gua nggak bayar ya. Mungkin. Benar. Tapi kalau hamba tuannya, tolong dong bantu saya kerjakan ini, pasti dia lakukan kan, karena dia sifatnya melayani tuannya kan, melayani sesama misalnya dibantu tetangganya lagi bangun, oh saya mau membantu melayani ya, salah satu contoh. Nggak mungkin dibayar dong tetangga, ya kan? Itu salah satu sifat menghamba sebenarnya. Makanya coba nanti lihat tetangga ada yang bangun rumah, boleh dibantu. Kalau kasih duit bilang makasih ya. Ya, yang penting jangan mengharapkan ya, jangan meminta imbalan, karena itu udah beda mentalnya ya. Coba kita lihat lagi mendalam. Ya, benar. Nah ini. Yang tadi perbedaannya upah dan status. Buruh harian bekerja untuk upah, yang saya bilang kan. Sedangkan hamba bekerja karena status. Ya, saya menghamba nih, saya melayani nih, status saya karena di dalam Tuhan saya mau melayani sama, melayani orang yang membutuhkan bantuan saya, ya sudah, ikhlas kan. Kalau buruh, ya kalau ada upahnya berapa itu juga deal-dealan lah. Lu mau upah gue berapa? Keluarga yang nggak cocok ya gue nggak mau lah, gitu kan. Itu ya. Ini kalau misalnya bisa dibandingkan konsep Kristen dengan agama lain, iya nggak? Pernah dengar nggak? Saya mau ini karena ada upahnya nih, saya nanti upah di surga begini, gitu, apa? Benar. Tahu, Bang. Pernah dengar Ya, sih. pernah dengar Kayak kan? teman-teman sekolah ya kan pasti tentunya Ya. teman-teman bisa pas agama lain kan tahu. Ya, misalnya kan gitu. Kalau kita enggak kan? Kita ya datang ke gereja, melayani, bantu teman, ya nggak mungkin kita ntar gue biar dapat ini gitu, enggak kan? Konsepnya aja udah beda ya. Makanya kita harus jangan seperti buruh harian tadi, mentalnya ya. Oke, yang kedua
diri versus Tuhan. Nah, tadi dia untuk siapa dia melayani? Nah, bekerja untuk siapa? Kalau untuk diri sendiri, ya tadi berhari akan dapat upah buat saya makan gitu kan ibaratnya. Jadi ada kepentingan diri sendiri di situ. Sedangkan hamba bekerja untuk kepentingan tuannya. Ya dia biar tuannya senang atau biar tuannya selesai pekerjaannya saya bantu, saya selesaikan gitu. Jadi fokusnya beda ya. Kalau mental buruh harian ya keuntungan diri sendiri dulu. Kalau hamba benar-benar kepentingan tuannya ya. Kalau kita emang buat Tuhan, kita melakukan buat Tuhan Yesus ya kita harus mengutamakan itu. Saya melayani buat Tuhan Yesus. Nah, kedua protes versus tidak terima. Nah, pernah lah pasti lah kalau misalnya ada buruh, karyawan lah bekerja, gajinya kurang atau nggak dibayar, protes nggak? Protes kan? Protes, demo kan? Nah iya. Nah makanya itulah bedanya ya. Kalau hamba dia nggak protes dan nggak akan marah, karena dia ikhlas membantunya atau melakukan pekerjaannya gitu, atau melayani sesama gitu ya. Oh gue mau bantuin lu nih, tapi gue dapat berapa? Nah, kalau misalnya udah bantuin, gue dikasihnya cuma sedikit, wah kok segini, gimana sih? Wah, itu uangnya bukan melayani, bukan menghamba gitu. Oke, jelas ya perbedaannya ya tadi ya, mental hamba dan mental buruh harian. Jadi mana yang kita harus pilih? Mental hamba ya. Hamba. Ya. Sekarang coba kita ingat-ingat kita lebih ke arah mana, condong kemana? Ke arah mental hamba atau mental buruh harian? Ya, itu untuk introspeksi diri sendiri ya. Nah, sekarang tadi ini udah saya agak cepat ya, saya nggak panjang-panjang karena emang ada video sih, kita lihat video ya. Jadi saya mau tekankan sekali lagi bahwa ya gitu, kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus telah lakukan ya, telah dia meneladani hati seorang hamba ya, melayani gitu, benar-benar melayani, bahkan dia kan mencuci kaki murid-muridnya ya, itu bukan satu yang kecil ya, bukan satu seorang guru mencuci kaki murid-muridnya itu hal yang luar biasa ya. Oh, Esther keluar nih. Nah, seperti itu. Jadi coba kita renungin, kita ingat-ingat, kita sih kebanyakan apa tadi? Melayani kah? Apa dilayani? Sedangkan kan tadi kan kita harus melayani gitu. Lebih banyak melayani. Terus bagaimana cara kita melayani sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus teladani gitu. Ya semoga untuk kedepannya gitu ya, apalagi pemuda nih, sekolah yang pelajar, ya belajarlah gitu loh, belajarlah dengan baik, dengan benar. Itu salah satu bentuk kita melayani guru kita udah ngajar nih, udah ngasih tugas, ya kita kerjakan dengan benar, kita ya sesuai dengan yang telah diperintahkan guru lah. Terus kalau misalnya tugas kuliah juga ya, kebanyakan kuliah, pekerja juga ya, walaupun kita ujung-ujung karena uang ya kan, kita kerja karena uang kan, tapi jangan semerta-merta kita gue kalau kerja ini buat duit aja, enggak, itu pasti hasil kerjaan kita nggak bagus, yakin. Karena dari pengalaman saya itu kerja buat Tuhan aja gitu, semampu kita, itu berkat datang sendiri gitu. Saya yakin. Jadi jangan kita terus patokannya duit mulu, gue digaji segini, gue kerjanya gini-gini aja lah, jangan kayak gitu. Pasti ada berkat di balik itu ya, kalau kita benar-benar
tulus, ikhlas, bekerja dengan semampu kita gitu loh. Jangan setengah-setengah, dimanapun kita berada ya. Kita nonton videonya ya. Tadi saya share sama suara nggak ya? Mungkin saya stop dulu, ntar saya share lagi deh. Takutnya nggak sama suara. Iya, Bung, nggak, Bung. Aduh. Oh iya kan, nggak sama suara. Ya, udah lihat ya. Kita nonton videonya. This is Ah Wong. 哎，要補得㗎嚇 ！I don't care，要去到 pay 我卡，What's your number？ How can you drive？ Ah Wong is not a happy man. Tissue check, tissue. No, he's not really blind one. Boss, bottom room boat. 哎，老婆，faster go inside. And no one ever escapes his judgmental eye. I send you to school for what? To fail? Go study. Dinner late again. What kind of wife? Yes, Ah Wong has issues, and he's never happy because he only sees things his way. Kejadian yang aneh di seluruh kawasan lembah. But one day, something strange happened. You'll never believe it. Ah Wong gets a visit from his younger self. I know you. I know you did this. Whatever you want, I'm not interested. So, go away. Not until I show you something. Now, you're going to show me a... Just watch. You see this uncle? He lost his wife the night before. How I know? He never tell me. And this uncle, he never sell tissues for himself only. Him? That day is his daughter's birthday. Now it's over. And our boy, what he's going through, you had no idea. And the love of your life. Dinner late again. What kind of wife? Enough. One more video, please. Why are you reminding me of this? Why? Because we can be happy. And that can only happen when you reach out to others. Trust me. Boy? Huh? Yes, Pa. What are you doing? I'm watching anime. Can I see? Sure. Do you know, I'm also manga fan when I young. Really? Yeah. You? Manga? Uh-huh. Ah, look at that. Ah Wong is actually smiling. All it took was a little step to reach out to others. So we've come to the end of this story with a message to share, and it's this. We're never truly free until we are free from our own judgment.
And that can only happen when we open our hearts to those around us. Oke, kita lihat ya. Jadi tadi idenya tentang membuka hati dan juga menghamba tadi sih. Kalau menurut saya, karena dia sebagai kalau seorang ayah, ya kita harus kita tahu lah anaknya tadi suka apa, kita harus menyatukan hati kita ya. Posisi kita sebagai anak, oh dia suka ini, kita terus ibunya dipijetin gitu ya. Terus terhadap orang-orang karena tadi dia merasa bersalah juga ya sama orang-orang yang dia temui, jadi dia melayani juga orang tersebut. Oke. Nah, saya mau tutup firman dan renungan pada malam hari ini sambil kita nyanyikan pujian respon firman hati sebagai hamba.
Ya, saya kembalikan ke Turgos. Selanjutnya kita akan mau doa syafaat. Apakah ada yang mau didoakan? Nggak ada. Boleh minta tolong, Bung Denny, doa syafaat, Bung. Ya, nggak ada yang mau didoakan? Oh, ada yang UTS, Bung, kayaknya, Bung. Minggu depan kayak, Bung. Apa tuh? Siapa? SMP, Apa SMA? yang kuliah kayaknya, Bung. Yang kuliah. Oke. Iya. Oke, HUT kalau sama HUT GKP, Bung, tuh, Bung. oh iya besok ya, besok. Iya, besok Kebaktian ibadah satu sekali. kali. Ya. Pagi jam 9. Oke. Ayo, mari kita satu dalam doa. Kembali Bapa, kami hadir Tuhan, menghadap kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat Tuhan doa syafaat kami Tuhan. Pertama Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Erik Tuhan, selaku Pendeta Jemaat GKPF Tercakung Tuhan. Berkati beliau Tuhan dalam keseharian beliau Tuhan, dalam melayani Tuhan jemaat-Mu di GKPF Tercakung, maupun di GKP lainnya ataupun gereja lainnya Tuhan. Bapak mau senantiasa Tuhan melindungi, memberkati dia Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, Bapak mau juga berkati Tuhan keluarga Tuhan, Ibu Melani, juga anaknya, anak-anaknya Tuhan, Bung Duta dan Bung Abdi Tuhan yang juga melakukan pelayanan Tuhan terhadap umat-Mu Tuhan. Bapak mau berkati keluarga Bapak Pendeta Erik Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk para penatua Tuhan yang ada di GKPF Tercakung Tuhan, berkati Tuhan semua penatua Tuhan dalam tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, mereka menjalankan perannya Tuhan dalam gereja Tuhan sebagai penatua Tuhan. Bapak mau lindungi, menjaga kesehatan mereka Tuhan, Bapak mau berkati Tuhan segala bentuk upaya untuk usaha ataupun segala bentuk yang mereka lakukan Tuhan untuk pelayanan-Mu Tuhan. Bapak, berkati Tuhan juga untuk komisi-komisi Tuhan yang ada di gereja-Mu Tuhan, dari komisi lansia, komisi pria, wanita, sekolah minggu Tuhan, khusus untuk pemuda remaja Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bapak, berkati Tuhan segala upaya usaha yang boleh mereka jalankan Tuhan untuk mengembangkan Tuhan setiap komisi Tuhan di dalam gereja kami Tuhan. Kepada pengurus yang di dalamnya Tuhan sudah mau berjuang Tuhan untuk mengembangkan Tuhan setiap bentuk pelayanan di gereja kami Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk terus untuk teman-teman kami Tuhan yang akan menjalankan UTS Tuhan. Untuk minggu depan Tuhan, Bapak mau sertai Tuhan teman-teman kami ini Tuhan dalam setiap belajarnya Tuhan, studinya Tuhan, sehingga apa yang ia pelajari Tuhan boleh dapat diterapkan Tuhan, dapat dilakukan Tuhan, terkhusus untuk ujiannya dapat berlangsung dengan baik Tuhan, segala hasil yang boleh dicapai juga menghasilkan hasil yang baik Tuhan. Bagi Tuhan teman-teman kami tersebut Tuhan dalam menghadapi ujian UTS Tuhan. Juga buat teman-teman kami Tuhan yang sakit yang tidak dapat disebutkan satu persatu Tuhan, Bapak mau jenguk mereka Tuhan, Bapak mau turun tangan Tuhan untuk proses penyembuhan mereka Tuhan. Kami yakin percaya dengan kuasa-Mu saja Tuhan, Bapak boleh memberikan kesembuhan bagi teman-teman kami yang sakit ataupun lemah, kondisinya lemah fisik Tuhan atau kurang enak badan Tuhan, Bapak mau jamah mereka semua Tuhan. Bapak berkati juga teman-teman kami yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, ataupun yang sedang bekerja,
Bapa mau berkati Tuhan dalam setiap aktivitas mereka Tuhan, dalam setiap pencarian mereka Tuhan, pencarian jodoh mereka, pencarian pekerjaan mereka Tuhan. Bapa mau berkati usaha-usaha mereka Tuhan. Bapa yang boleh memberikan sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan. Dan kami akan percaya Bapak akan memberikan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak. Kalau besok Tuhan pada hari Minggu Tuhan kami sebagai jemaat Efata Cakung Tuhan akan memperingati Tuhan hari ulang tahun gereja kami Tuhan. Bapak mau sertai Tuhan acara perayaan ulang tahun gereja kami Tuhan, hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Baktian yang akan dilakukan satu kali Tuhan, kami yakin Tuhan jemaat akan banyak Tuhan yang hadir dan sukacita akan memenuhi Tuhan gereja kami Tuhan. Bapak mau sertai Tuhan semuanya Tuhan. Segala bentuk acara ataupun jemaat Tuhan yang akan menghadirinya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga teringat Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau naikkan Tuhan, doa untuk bangsa kami Tuhan, untuk Presiden Bapak Jokowi Tuhan, Bapak kiranya mau memberkati beliau Tuhan dalam setiap kebijakan, setiap langkah yang beliau boleh ambil Tuhan. Kiranya Bapak sertai sehingga apapun itu akan berdampak positif Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati para staf, menteri, pejabat Tuhan, serta semua Tuhan dari deretan tertinggi ya maupun sampai yang terbawah Tuhan. Berkati Tuhan sehingga mereka dapat bersinergi bekerja untuk membangun bangsa kami. Berkati buat daerah-daerah juga yang mengalami bencana Tuhan. Kami yakin percaya ada pertolongan Bapa di situ untuk menolong, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan Tuhan di tengah bencana yang mereka hadapi Tuhan. Itu banyak Tuhan permohonan yang masih kami ingin panjatkan, tapi ya kami akan percaya Bapa mendengarkan segala bentuk isi hati kami Tuhan, permohonan kami Tuhan. Kiranya Bapa mau kabulkan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami akan menutup doa ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bung Denny atas doa syafaatnya. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam mari kita mengumpulkan persembahan masing-masing dari kita yang dapat disetorkan ke gereja dengan ayat dari Kisah Rasul. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan dapat dikumpulkan dan ditransfer ke rekening yang tertera dan juga dapat disetorkan di dalam kantong persembahan saat kebaktian hari Minggu. Kita akan bawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Hidup
Mari kita bawa persembahan dalam doa. Puji dan syukur buatmu ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mengumpulkan kami ya Tuhan di Zoom meeting ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan dari masing-masing kita ya Tuhan. Dari berkat-Mu ya Tuhan, semoga ya Tuhan persembahan ini ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu ya Tuhan, dapat membangun gereja-Mu ke depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita menyanyikan lagu untuk menutup ibadah pada malam hari ini, yaitu Oh Tuhan pimpin langkahku. Ya, mari kita tutup kebaktian pada malam hari ini dengan doa penutup dan berkat ya. Mari kita berdoa. Bapa, kembali Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas anugerah penyertaan Tuhan pada malam hari Tuhan. Kami baru saja telah selesai Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan dan merenungkan bersama Tuhan makna arti dari hamba Tuhan, bagaimana kami harus menjadi hamba Tuhan untuk sesama kami. Mampukan kami Tuhan, meneladani Tuhan Kristus yang menghamba untuk orang lain, untuk sesama manusia Tuhan. Biarlah kami sebagai pemuda-pemudi di KPI Kota Cakung juga Tuhan memiliki sifat seperti itu Tuhan, memiliki mental Tuhan seperti itu, bukan seperti buruh harian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini kami mau menerima berkat-Mu. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra-Mu Yesus Kristus melalui penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita foto dulu, dibuka kameranya. Untuk pengurus jangan keluar dulu nanti ya.